Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Aulia Ramadhani, NIM 23410103004. Saya dari Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan dan Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal untuk tugas manajemen kurikulum dan program pendidikan yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Imron Fauzi. Jurnal yang akan saya review berjudul proyek pemuatan profil pelajar Rahmatan lil Alamin dan Kurikulum Merdeka Studi Teknologi. Jurnal ini ditulis oleh Vital, Dewi, Siti Halimah, dan Haidir yang diterbitkan pada tahun 2024, volume 9 nomor 3 halaman 1297 sampai dengan 1304. Sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, yaitu perkembangan kurikulum dalam sistem pendidikan sangat penting karena tidak hanya berfokus kepada materi pelajaran, tapi juga mencakup metode pembelajaran dan evaluasi dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Kurikulum perlu terus disesuaikan dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi untuk tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat, terutama di era revolusi industri 4.0 dan security 5.0 dalam menghadapi tantangan abad ke-21. Keterampilan seperti pemikiran kritis, digital, kolaboratif digital, dan kesadaran terhadap isu global menjadi sangat penting, yaitu melalui kesadaran terhadap Kondikbudristek mengeluarkan kurikulum merdeka yang bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang lebih fleksibel dan menyenangkan. Selain itu, kurikulum ini juga fokus pada pengembangan karakter melalui profil pelajar Pancasila P5 di madrasah, kemenang penambahan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Untuk profil karakter yang sesuai dengan nilai-nilai agama, penelitian menunjukkan bahwa implementasi kurikulum masih menghadapi tantangan, misalnya di MAN 2 Langkat. Hanya satu dari 2 tema proyek penguatan PPRA yang dilaksanakan belum sesuai dengan panduan. Penelitian ini penting untuk mengevaluasi perencanaan, pelaksanaan, dan dampak kurikulum agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode dan instrumen. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Metode ini memungkinkan penelitian untuk memahami secara mendalam pengalaman subjektif partisipan terkait fenomena tertentu. Peneliti terlibat langsung dengan subjek penelitian dalam jangka waktu yang cukup untuk mengidentifikasi pola makna dari pengalaman mereka. Instrumen penelitian dan yang digunakan meliputi beberapa teknik, yaitu observasi yang digunakan secara terstur untuk memperoleh data nyata mengenai pelaksanaan proyek penguatan PPA. Wawancara semi terstruktur yang dilakukan dengan kepala madrasah, wakil kepala kurikulum, guru, siswa, dan wali murid untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam. Dan dokumentasi yaitu pengumpulan dokumen fisik maupun digital terkait proyek, seperti dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan hasil proyek yang dihasilkan. Analisis data dilakukan melalui 3 tahapan, seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk mengidentifikasi pola serta implementasi dari temuan penelitian tersebut. Sini subjek penelitian ini adalah partisipan yang terlihat dalam pelaksanaan proyek yang penguatan profil pelajar Rahmatan lil Alamin atau PPRA di Madrasah Aliyah Negeri Langkat. Partisipasi terbagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu yang satu partisipasi kunci terdiri dari kepala madrasah, wakil kepala bidang kurikulum, dan para guru. Yang kedua, partisipan pendukung yaitu siswa atau wali murid, yang data dikumpulkan melalui interaksi langsung dengan mereka, termasuk wawancara dan observasi yang memahami dengan pandangan dan pengalaman mereka terkait PPRA. Yang ketiga, pelaksanaan penelitian. Pelaksanaan penelitian melakukan beberapa tahapan dalam penelitian, yaitu 1. Pengumpulan data yang mewawancarai
mewawancarai semi tekstur. Peneliti melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat, termasuk kepala madrasah, wakil kepala bidang kurikulum, guru, siswa, dan wali murid. Teknik ini mungkin adanya fleksibilitas menggali informasi lebih mendalam. Selanjutnya saya akan menjelaskan data primer. Diperoleh langsung dari wawancara dan observasi terhadap kepala madrasah, guru, siswa, dan wali murid. Data sekunder menggunakan dokumen fisik maupun digital yang relevan dan penelitian. Yang ketiga, tahapan analisis data. Reduksi data menyederhanakan dan memilih data yang diperoleh. Penyajian data tersusun secara sistematis untuk memfasilitasi temuan penelitian. Yang keempat, triangulasi sumber. Triangulasi sumber yaitu penelitian menggunakan pendekatan triangulasi dengan membandingkan data dari berbagai sumber untuk memastikan validasi dan reliabilitasi penelitian. Data dari kepala madrasah, wakil kurikulum, guru, siswa, dan orang tua diverifikasi satu sama lain sehingga hasilnya dapat memberikan gambaran yang telah holistik dan membias. Peneliti juga mengesampingkan pengalaman pribadi agar dapat sepenuhnya memahami pengalaman subjektif para partisipan yang memungkinkan pemanggilan makna yang lebih mendalam dari fenomena tersebut. Baik, selanjutnya hasil penelitian. Hasil penelitian ini yang berfokus pada pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Rahmatan lil Alamin atau PPRA di MAN 2 Langkat, dan hasil serta pembahasan yang dipaparkan mencerminkan proses yang mendalam. Perencanaan proyek penguatan PPRA bagian ini menunjukkan bagaimana proyek yang direncanakan secara matang melalui beberapa langkah seperti pembentukan tim, identifikasi kesiapan madrasah, dan penyesuaian modul. Penelitian juga mencatat pentingnya alokasi waktu yang tepat dan strategi evaluasi untuk menentukan atau untuk memantau kemajuan penyesuaian rencana kerja yang detail dan terstruktur merupakan kekuatan dari perencanaan ini, serta pentingnya monitoring yang berkelanjutan untuk memastikan pelaksanaan sesuai rencana. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan. Kelebihan yaitu satu, jurnal ini menggunakan pendekatan fenomenologi yang memungkinkan memahami, mendalami terhadap pengalaman subjektif manusia, berbeda dengan metode kualitatif yang berarti lebih fokus kepada pengukuran dan angka. Yang kedua, penelitian ini mengumpulkan data melalui berbagai teknik termasuk observasi langsung atau wawancara mendalam dan analisis dokumentasi yang memberikan gambaran yang lebih lengkap dan mendalam tentang fenomena yang diteliti. Yang ketiga, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi profil belajar Rahmatan lil Alamin memberikan dampak yang signifikan dalam pembentukan kreatif siswa, meningkatkan keterlibatan belajar dan kemampuan teknologi. Yang keempat, jurnal ini mendukung tujuan pendidikan yang inklusif dan berbasis menilai-nilai keberagaman serta kemanusiaan yang penting atau mendalam atau dalam konteks pendidikan yang saat ini. Baik, selanjutnya kelemahan yang akan saya jelaskan, yaitu kelemahan penelitian ini menyebutkan hasil yang signifikan dari implementasi PPRA, namun tidak ada pembahasan mengenai tantangan atau kendala yang dihadapi oleh proses tersebut. Padahal tantangan dalam penerapan suatu program seringkali bisa memberikan bahwa